Kalau di Indonesia mestinya sedikit lebih besar ya, karena operation kita di Indonesia lebih besar dari itu. Saya nggak tahu persisnya angkanya, tapi kemarin kita ikut membantu pemerintah untuk mendukung recovery ekonomi, Pak, karena COVID. Ada program untuk itu ya. Sekarang kalau nggak salah di Indonesia juga ADB itu aktif di infrastruktur yang mendukung kesinambungan lingkungan ya, jadi climate change gitu Pak ya, mendukung pengentasan climate change dan juga tetap mendukung tentunya proyek-proyek lain untuk hal-hal menanggulangi disaster, bencana gitu ya. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang nanti selain kita tayangkan juga akan kami bukukan untuk memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Edimon Ginting. Beliau sekarang salah seorang direktur di ADB, Pak ya? Iya, Pak, betul. Ya, jadi Asian Development Bank. Ya. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita awal-awal atau ketika masih kuliah di UGM dan menjalani karir di berbagai tempat, termasuk pernah menjadi staf ahli di DPR dan sekarang menjadi direktur di ADB. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Bercerita tentang masa muda di Jogja itu selalu menarik ya. Banyak sekali kenangan di sana. Masuk saya menemukan istri di Jogja, Pak ya. Oh, ya itu paling menarik kalau gitu. Jadi ya luar biasa di pengalaman di Jogja. Tapi saya begini, Pak, saya kan datang dari kampung ya, dari Brastagi, dari Karo, kuliah ke Jogja, tembak langsung kalau orang Batak bilang ya. Jadi Batak tembak langsung gitu, Pak. Jadi saya banyak pengalaman tentunya ya, karena pada masa muda seperti itu barangkali ada 3 hal yang kita dapatkan yang paling penting ya. Satu sense of belonging ya. Jadi dimiliki oleh sebuah grup yang sangat dihargai di Indonesia ya. UGM itu kan universitas terkenal, banyak tokoh-tokoh datang dari sana, bagi anak muda itu masuk ke sana itu sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi itu menimbulkan confidence yang sangat-sangat luar biasa bagi seorang anak muda yang dari kampung datang ke kota gitu loh Pak ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting buat saya. Yang kedua tentunya ini ya, secara ilmu kuliahnya memang baik ya. Kita diajar oleh dosen-dosen yang sangat baik. Dan dosen itu dulu zaman saya di UGM itu nggak cuma dosen Pak ya. Jadi kadang sebagian bertindak sebagai mentor, sebagai ayah, sebagai teman juga gitu ya. Jadi saya betul-betul merasa di look after ya, diayomi ya, betul-betul dibentuk gitu ya. Zaman itu jadi saya Pak Budiono itu dulu dosen saya di UGM gitu. Jadi kita sering retreat weekend sama beliau gitu, sama dosen-dosen lain gitu ya. Jadi berceritalah mereka mengenai pengalaman mereka masing-masing, apa yang harus dilakukan. Jadi itu kan sangat inspiratif ya untuk anak muda gitu ya. Jadi dosen-dosen itu melakukan itu, tidak hanya mengajar, tapi juga bisa menjadi model ya. Nah, jadi saya dulu UGM itu kan Fakultas Ekonomi itu kan terkenal dengan akuntansinya zaman itu ya Pak ya.
Tapi saya waktu itu walaupun nilai saya di atas 3, saya pilih menjadi ekonom. Saya ngambil ISP. Zaman itu sering dibikin joke ya, ISP itu adalah ilmu ekonomi sisa penjurusan gitu kan ya. Tapi saya tetap memilih ekonomi karena saya terinspirasi oleh Pak Budiono, Pak Mobiarto gitu yang memang mereka sangat profesional di bidangnya masing-masing. Jadi itu betul-betul menjadi sebuah inilah. Jadi anak muda otaknya itu diformat lah di situ dengan ilmu yang bagus gitu Pak ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga barangkali ini tidak kalah pentingnya dengan karir saya sekarang ya. Ini terkait dengan multicultural ya. Jadi saya datang dari culture yang berbeda di Medan, kemudian saya ke Jogja yang didominasi oleh culture Jawa, tapi menurut saya sangat terbuka, Jawa yang terbuka ya. Dan itu membuat saya menjadi orang yang bisa bisa memanuver, bisa hidup di culture yang berbeda-beda. Bahkan teman-teman saya kan dari seluruh Indonesia, teman-teman kita ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan macam-macam culture. Jadi kita tidak canggung dengan culture yang berbeda-beda gitu. Itu menurut saya diversity is beautiful itu di situ ya, di UGM yang saya ketemu itu ya. Kalau di Medan kan kita orang Batak semua gitu ya. Ada orang Melayu sebagian ya. Tapi ketika di Jogja saya belajar bahasa Jawa. Saya juga ketemu teman-teman yang lain. Itu membuat saya secara tidak langsung terbentuk menjadi orang yang sangat menghargai multicultural. Nah, istri saya memang ketemu istri di Jogja, orang asalnya dari Karo gitu Pak ya, tapi dia lahir di Keraton. Nah, jadi orang Batak yang sudah dalamnya orang Batak, tapi eksternalnya sudah jadi orang Jawa. Casingnya, ya betul, casingnya orang Jawa gitu Pak. Jadi motherboardnya orang Batak Karo gitu. Bapak sekarang menjadi direktur ADB untuk Bangladesh, country Bangladesh Pak ya. Ya, itu seberapa banyak negara-negara yang dibantu oleh ADB di Asia ini? Jadi ADB itu sebenarnya punya 68 negara member Pak ya. Jadi ada 49 itu dari region, dari Asia. Ya. Jadi yang sisanya itu dari luar region, ada Eropa, ada Amerika gitu ya. Jadi orang yang di luar region itu biasanya Amerika, Inggris itu sebagai donor, Pak ya. Nah, yang dari region ini ada 49, tapi ada 3 juga lebih banyak jadi donor. Ada Jepang, ada Australia, ada New Zealand yang mereka ini tidak pernah minjam. Tapi negara-negara lain itu pernah meminjam dari ADB. Bahkan Korea yang sekarang sudah maju pernah dibantu ADB membangun jalan tol dan lain-lain. Zaman dulu ya. Tahun 70-an. Nah, kemudian pernah dibantu ketika krisis ya. Krisis keuangan Asia. Singapura juga pernah membantu dari ADB termasuk kerjasama dengan DBS yang sekarang sudah besar gitu Pak. Jadi teman-teman kecilnya DBS itu pernah bekerjasama dengan ADB gitu. Jadi sebetulnya ya hampir semua negara Asia kecuali yang 3 tadi pernah dapat bantuan dan pinjaman dari ADB lah. Gitu. Jadi barangkali perlu saya jelaskan sedikit ya bagaimana mekanisme ADB itu meminjamkan uang Pak ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya sama seperti koperasi Pak. Ya ADB itu sama seperti koperasi. Jadi semua negara ini pemilik gitu Pak. Yang member dan yang di region dan di luar region itu menjadi pemilik gitu Pak.
Jadi Indonesia sendiri mempunyai saham lebih dari 5% di ADB, ya, sebagai pemilik saham. Ya. Nah, jadi ADB itu didirikan sebagai lembaga keuangan yang kokoh kapitalnya, ya. Jadi dengan begitu, kalau kita minjam ke pasar, ya, kita bisa meminjam lebih murah dari negara Amerika sendiri, gitu ya. Nah, pinjaman yang tentunya sebagian dari pinjaman itu juga datang dari kapital kita, Pak, ya, kapital yang diserahkan oleh member gitu. Tapi dengan kita bisa meminjam jauh lebih murah dari pemerintah Amerika sendiri pun, kita kemudian meminjamkan itu dengan margin yang kecil ke negara-negara member kita seperti Indonesia, seperti Bangladesh, India, dan juga dulu Korea gitu ya, dengan bunga yang sangat murah dan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Ada loan itu yang sampai 25 tahun, gitu Pak ya. Dengan bunga kadang-kadang cuma 1 sampai 2% maksimal gitu. Jadi dengan begitu kan bisa untuk pembiayaan infrastruktur jangka panjang gitu. Sehingga beban bunganya tidak mahal, jangka pembayarannya panjang, jadi bisa dipakai untuk infrastruktur yang sifatnya ya besar gitu Pak. Jadi di Indonesia dulu zaman pertama ya, Indonesia menjadi negara ADB itu tahun 66. Tapi setelah itu proyek-proyek pertama di Indonesia itu banyak di pertanian. Ya, jadi proyek pertama kita sebagian besar pertanian dulu, ya, dan ikut membantu swasembada pangan di Indonesia ya, karena proyek pertanian ada irigasi, ada macam-macam gitu ya. Nah, dan juga kita banyak membantu di bidang infrastruktur tentunya, jalan. Tapi yang paling terkesan buat saya sebetulnya ini Pak, di pendidikan ya, di pendidikan tinggi ya. Saya pernah ke Unhas ya. Jadi zaman saya pernah jadi Deputy Country Director di Jakarta, saya pernah mengunjungi Unhas. Waktu itu rektornya ibu wanita perempuan ya. Jadi saya begitu sampai ke kantor Ibu Rektor, saya memuji kampus itu sangat hijau gitu. Kan dibanding kampus-kampus lain di Indonesia, kampus Unhas itu memang sangat hijau, Pak. Gitu. Ini saya bilang, Bu, kampusnya hijau sekali. Saya sangat kagum, terkesima. Ini pasti karena motherly touch dari Ibu ya. Jadi sentuhan seorang ibu untuk membuat kampus itu begitu indah gitu ya. Beliau menjawab, Pak Edimon, ini tidak hanya motherly touch dari saya. Ini dulu juga ADB ikut mendirikan. Gitu. Nah, jadi itu kira-kira Pak. Jadi beberapa tahun kemudian kita melihat bahwa Unhas itu dulu dia memakai pinjaman ADB yang sangat kecil sebetulnya, 25 juta apa berapa gitu cuma gitu, dengan bunga yang sangat murah. Kemudian dibangun universitas, itu menjadi Unhas yang sekarang. Gitu. Kalau sekarang dibangun mungkin sudah mahal sekali biayanya Pak. Gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi pembangunan itu seperti itu. Kita berusaha mencari dana yang murah dari luar. Kita pakai untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan sekarang ini fokusnya lebih banyak ke kesinambungan lingkungan, Pak. Gitu. Ya. Jadi sampai saat ini seberapa besar Pak yang digunakan di Indonesia ini dana ADB? Kalau di Indonesia saya nggak begitu ini Pak ya, karena itu mungkin rekan saya country director yang di sana yang tahu persis berapa pinjaman ke Indonesia ya. Tapi menurut saya kalau di Bangladesh ini kita meminjamkan per tahunnya sekitar 3 miliar US dollar, 3 billion US dollar ya. Jadi sekitar 40 ke 45 triliun lah ya di setahun kalau di Bangladesh. Kalau di Indonesia mestinya sedikit lebih besar ya, karena operation kita di Indonesia lebih besar dari itu. Saya nggak tahu persisnya angkanya, tapi kemarin kita ikut membantu pemerintah untuk mendukung recovery ekonomi Pak, karena COVID ada program untuk itu ya. Sekarang kalau nggak salah di Indonesia juga ADB itu aktif di infrastruktur yang mendukung
kesinambungan lingkungan, ya, jadi climate change gitu Pak ya, mendukung pengentasan climate change, dan juga tetap mendukung tentunya proyek-proyek lain untuk hal-hal menanggulangi disaster, bencana, gitu ya. Dan kalau nggak salah ADB juga sudah mulai kembali ke pendidikan tinggi ya, karena tantangan digitalisasi dan macam-macam itu ADB juga sudah mulai kembali ke ikut membantu pemerintah di pendidikan tinggi. Jadi barangkali itu yang saya dengar ya dari rekan-rekan saya. Tapi detailnya mungkin teman saya yang di Jakarta yang lebih paham. Editor sekarang di Bangladesh saat ini. Saya di Bangladesh, Pak. Saya tinggal di Bangladesh sejak Oktober. Ini begini, Pak. Jadi, karena orang juga bertanya, saya dulu Deputy Director General di Manila, di Research Department. Terus orang bertanya, kenapa ke Bangladesh? Gitu ya. Jadi, ini lagi-lagi seperti saya katakan tadi, Pak. Kenangan di Jogja, kenangan masa kecil gitu ya. Di tantangan pembangunan di Bangladesh tentunya jauh lebih menantang dibanding di Indonesia ya, karena Bangladesh ini pembangunannya di belakang Indonesia. Kalau GDP per kapitanya kan sekitar $2.100 di sini Pak ya. Jadi Indonesia sudah 4.000-an gitu ya. Jadi setengah kita lah ya, di bawah kita. Jadi ini Bangladesh ini Indonesia tahun mungkin tahun 2000-an ya, di belakang kita lah dia gitu. Sekitar 20-25 tahun lebih ya, segitulah. Nah, tapi tantangan pembangunannya menurut saya sih dari segi seorang yang profesinya untuk pembangunan, kalau kita kerja di ADB kan kita ini jadi development economist Pak ya. Ini menjadi tantangan yang menarik. Apalagi saya datang dari posisi keluarga yang menurut sangat-sangat humble Pak ya, sangat-sangat ini. Jadi ya saya banyak melihat tantangan-tantangan zaman dulu di sini ada gitu. Jadi membangun manusia, dan sekarang karena sudah ada tantangan climate change, mereka juga sangat sangat terpengaruh oleh itu. Jadi semua proyek kita juga harus menanggulangi tantangan climate gitu, tantangan iklim ya. Dan yang menarik lagi di sini ini Pak, jadi Bangladesh ini pengekspor garmen nomor 2 dunia. Nah, jadi garmennya itu sampai di mana-mana, termasuk sampai di Indonesia. Gitu ya. Semua merek-merek yang besar itu sebetulnya diproduksi di sini. Gitu. Nah, saking hebatnya garmen itu menjadi sumber pertumbuhan yang paling besar. Ekspornya 80% garmen. Nah, jadi kita berusaha juga membuat negara ini lebih sustainable, supaya lebih diversifikasi sumber pertumbuhannya, tidak hanya garmen, tapi yang lain-lain. Sehingga nanti pekerjanya ini tidak terlalu banyak keluar. Sekarang banyak sekali keluar pekerja dari Bangladesh ini. Jadi mereka sampai menerima 20-25 billion US dollar remittance setiap tahunnya gitu ya. Sehingga nanti banyak pertumbuhan juga diciptakan di sini, sehingga banyak industri-industri lain selain garmen juga bisa tercipta di sini. Dan tentunya pertumbuhan ke depan itu harus lebih friendly ke lingkungan dan iklim, Pak. Jadi itu kira-kira program kita di sini. Jadi menurut saya sangat menantang, karena itulah saya ke sini, Pak. Ya. Sebelum diteruskan, saya mau tanya, seberapa banyak orang Indonesia yang ada di ADB yang tugas di luar Indonesia, Pak? Oh, banyak, Pak. Jadi ada yang, kita sekarang mungkin ada sekitar 30 orang ya di ADB itu. Yang orang ADB yang tugas di luar itu mungkin ada 5 orang mungkin ya, Pak. Ada yang di Pakistan, ada yang di Laos, ada yang di Bangladesh gitu ya. Jadi kita memang kita siap sama seperti tentara Pak, siap ditempatkan di mana saja di seluruh
itu tadi ya 49 negara kita di region ini gitu ya. Bahkan kita juga punya kantor di Amerika, bisa juga ditempatkan di Amerika kalau mau gitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Mungkin kalau orang Indonesia menangani Bangladesh itu selain soal-soal teknis, soal apa Pak, emosi, soal empati itu lebih kuat gitu ya kira-kira. Betul Pak, betul. Itu yang kita rasakan ya, karena kita pernah di sana gitu ya. Jadi kita itu tidak seperti travel agent ya, yang menunjukkan kunjungi Tokyo Pak, kunjungi ini menarik gitu. Kita sudah seperti tourist guide Pak, karena kita sudah pernah di sana, sudah pernah mengalami sendiri, dan banyak pengalaman yang baik dan juga banyak pengalaman yang kurang baik yang bisa kita share untuk mereka supaya proses pembangunan mereka lebih cepat. Gitu, Pak. Itu Bangladesh kan menurut saya ya itu agak lambat ya perkembangannya, karena saya sudah pernah ke sana itu juga, kelihatannya sejak dulu seperti itu. Apakah itu karena pengaruh politik Pak? Itu politiknya kan gaduh terus kelihatannya ya Pak. Iya. Jadi baru 10 tahun terakhir ini stabil gitu ya Pak. Jadi memang langsung kelihatan begitu politik stabil, pertumbuhan itu mulai kembali. Jadi sama dengan India dulu Pak ya. India dulu kan juga negara yang punya potensi yang banyak, cukup bagus, tapi selalu ada gaduh politik. Kemudian pertumbuhan ekonominya lambat ya. Zaman-zaman dulu ya, zaman 80-an gitu ya. Sehingga kita dulu ada istilah Hindu growth. Jadi negara-negara itu mungkin pertumbuhannya cuma segitu ya, lambat gitu Pak ya, karena gaduh terus. Tapi begitu mereka membuat ekonomi itu di depan, politik di belakang sedikit ya. Bukan politik tidak penting, politik tetap penting, tapi ekonomi jadi di depan. Nah, pertumbuhan ekonomi jadi muncul. Jadi semua potensi-potensi itu mulai digali. Bangladesh juga sama, Pak. Jadi tahun-tahun terakhir ini pertumbuhan mereka mendekati 7% ya, gitu. Jadi kalau 7% setahun itu 7 tahun kemudian ya, setiap 10 tahun lah minimal. Kalau dengan 7% setiap 10 tahun sudah double pendapatan per kapitanya gitu Pak. Jadi dengan demikian, jadi 10 tahun aja kita stabil, kita sudah 2 kali lipat pendapatan per kapita kita gitu. Jadi itulah kira-kira pentingnya stabilitas ya. Jadi sekarang sudah stabil dan mungkin ke depan juga sudah semakin memahami pentingnya stabilitas, sama seperti di India juga. India kan pertumbuhannya sudah tinggi Pak ya. Karena setelah mulai ekonomi di depan politik ya. Ini sama juga dengan di Indonesia Pak. Jangan sampai Bapak kan mantan politisi ya. Penting politik gitu ya. Saya juga pernah dulu di panitia anggaran ya. Penting sekali politik, tapi bukan itu di depan, karena itu tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup baik gitu. Jadi ya. Jiwa seluruh bangsaku. Kalau tidak salah kan di Bangladesh itu juga lahir ya model-model pembangunan ekonomi. Ada Grameen Bank kalau nggak salah Pak ya. Ada Grameen Bank, Muhammad Yunus ya. Terkenal itu Pak. Ada BRAC juga Pak. BRAC itu cukup besar. Jadi mereka itu kerjanya menciptakan development solution gitu ya. Bahkan bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani kemiskinan. Jadi uniknya di Bangladesh ini
safety net-nya itu yang menangani kemiskinan itu tidak hanya pemerintah, gitu. Ada juga sektor swasta yang ikut menangani secara profesional. Jadi dengan demikian upaya penanganan kemiskinan itu bisa lebih baik, Pak ya, karena lebih mengakar rumput gitu ya. Tidak hanya tergantung pada bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah, edukasi yang datang dari pemerintah, Pak, gitu ya. Jadi ada juga swasta yang namanya BRAC, yang namanya Grameen Bank gitu, Pak ya, menjadi bagian solusi dari kemiskinan. Ya, ini barangkali yang menurut saya menarik untuk dikaji lebih jauh, karena gini, kalau kita menangani kemiskinan itu semakin ke bawah, Pak ya, semakin sedikit kemiskinan itu semakin struktural, semakin sulit untuk ditangani. Jadi mungkin pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani itu. Butuh multidisipliner, ya, multi stakeholder juga. Jadi dengan demikian, menurut saya banyak hal-hal yang di sini ada juga mungkin masih berguna bagi negara lain, terutama untuk menangani kemiskinan yang sifatnya struktural. Gitu. Ya. Sepintas lalu, Pak ya, sepertinya Bangladesh itu ekonominya yang paling terbawah ya di Asia Selatan atau bahkan seluruh Asia, Pak. Enggak. Sekarang sudah di atas India, Pak. Oh, iya. Itu tadi. Mereka sudah melewati India setelah COVID kemarin, per kapita income-nya di atas India. Makanya mereka sudah mulai seperti saya katakan tadi, muncul confidence bahwa mereka bisa maju ke depan dengan syarat pertumbuhan yang seperti ini dipertahankan. Bahkan dulu, ahli dari luar negeri mengatakan ini basket case yang akan susah untuk keluar dari kemiskinan. Gitu. Jangankan untuk naik pertumbuhan ekonominya, keluar dari kemiskinannya akan susah. Dan sekarang buktinya mereka bisa melewati India dalam segi per capita income. Jadi mereka bangga sekali 2 tahun yang lalu, Pak. Gitu. Itu kan pernah, Pak, suatu saat ya, apakah itu kebijakan khusus atau seperti apa, Bapak tadi mengatakan produksi Bangladesh itu garment, itu negara-negara maju seperti Amerika ketika membatasi kuota tekstil dari negara lain termasuk Indonesia, itu kenapa Bangladesh itu tetap aja dia kuotanya besar? Ya, memang dari segi itu, Pak, dari segi pendapatan per kapitanya masih rendah, jadi dia masih lower income country ya di spesifikasi UN ya, masih lower development country ya, LDC namanya ya. Nah, jadi mereka masih mendapat fasilitas dari Amerika, preferential treatment namanya ya, untuk ekspor mereka. Sampai 5 tahun ke depan. Jadi mereka ini kan kemudian harus menyesuaikan diri ya. Sampai 5 tahun ke depan mereka masih akan ada di kategori sudah mulai lulus tapi ada transisi 5 tahun ke depan. Untuk itu akan dikurangi oleh Amerika sama Eropa. Jadi mereka harus menyesuaikan diri nih, harus mengembangkan sumber ekspor lain. Tapi Pak, walaupun itu dikurangi, menurut saya mereka sangat kompetitif. Untuk di garment ini mereka punya skill yang luar biasa ya. Saya udah mengunjungi beberapa factory ya, mereka sudah memang membangun ekosistem di situ, ya gitu. Cuma masalahnya satu, mereka bahannya masih banyak impor. Gitu. Ya, jadi dulu kira-kira mungkin 15 tahunan yang lalu gitu ya, produknya menurut saya sih lebih tidak bagus dibanding dengan Indonesia, tapi anehnya kenapa dia diterima di Amerika dan Indonesia enggak? Ya, betul. Dulunya memang begitu. Tapi kan saingan pertama mereka di garment, Cina, Pak. Cina itu kan negara maju ya. Masih produksi garment, dan mereka nomor 1 dunia, Cina ya. Nomor 2 Bangladesh. Gitu. Jadi di garment ini juga ada efisiensi, Pak. Cina itu maju karena efisiensinya kan, gitu. Karena proses produksinya yang sangat efisien gitu. Baik, Pak, kita kembali ke UGM ya, Fakultas Ekonomi.
Terutama secara umum kan UGM dikenal sebagai universitas kerakyatan, yang kemudian di ekonomi kan terkenal dengan teorinya Pak Mugiarto, itu ekonomi kerakyatan. Seberapa jauh Pak itu juga berguna untuk di negara-negara lain termasuk di Bangladesh? Betul Pak. Jadi saya Pak Budiono juga itu kan termasuk Pak Mugiarto, Pak Budiono, dan dosen-dosen kita di UGM itu memang lebih kental dengan ekonomi kerakyatan, Pak ya. Jadi begini, seberapa banyak itu berguna? Ya, pada akhirnya, kalau saya kan bekerja profesinya di bidang pembangunan, Pak ya. Pada akhirnya dimanapun itu, kalau kita membangun itu kan pembangunan manusia, Pak ya. Jadi rakyat. Ya. Jadi kalau pembangunan itu masih bukan ke sana tujuannya, itu bukan kerakyatan namanya. At the end of the day, development is about people, Pak. Jadi tetap ekonomi kerakyatan itu di situ. Nah, bagaimana caranya? Itu tentunya berbeda-beda. Ya, ada yang memulai dari livelihood-nya. Nah, Pak Mugiarto dulu kan kita mulai dari livelihood-nya di kampung, gitu ya, di pertanian, gitu ya, dengan mengasih means of living yang lebih bagus. Ada yang memulai dengan education-nya, ya kan. Nah, education itu kemudian ternyata memang kalau untuk keluar dari kemiskinan, termasuk saya Pak ya, itu ternyata yang paling powerful itu education Pak, gitu ya. Ada yang dengan infrastruktur, dengan dikasih infrastruktur daerah itu menjadi lebih di-empower Pak. Semua hasil produksinya bisa lebih menjangkau pasar dan lain-lain. Ya, terus ada lagi kemudian dengan menciptakan lapangan kerja baru. Kita membawa industri ke sekeliling itu, misalnya di Jawa Barat ini kan banyak jadi sentra industri gitu. Nah, begitulah caranya membangun. Kemudian kan, nah, dan tapi semua itu, ya dulu kan Pak Mugiarto terkenalnya di pertanian ya. Semua itu sebetulnya kerakyatan Pak, menurut saya gitu. Karena ujung-ujungnya itu adalah membangun manusia. Nah, jadi kita tahu, lagi tapi sekarang ini muncul baru Pak. Ternyata teori seperti itu sendiri tidak cukup ya. Jadi membangun manusia itu sendiri dengan pertumbuhan yang tinggi ternyata merusak lingkungan, menciptakan climate change. Nah, jadi intinya kan walaupun kita sudah membangun rumah yang bagus gitu ya, kita sudah bisa hidup lebih baik di rumah itu, tapi kalau kemudian atapnya bocor, kita tidak akan sehat gitu Pak. Jadi lingkungan, kira-kira perubahan lingkungan itu seperti itu. Kalau atap kita ini bocor, gitu ya, jadi tidak akan sustainable. Rumah kita itu tidak akan bertahan lama. Semua isinya akan terkontaminasi gitu Pak. Jadi dengan demikian, memang sekarang pembangunan manusia saja tidak cukup. Kita juga harus mempertahankan lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi barangkali sekarang kerakyatan itu tetap menjadi kunci, tapi mungkin itu saja tidak cukup sekarang. Kita harus melihat juga lingkungan pun harus kita jaga ya. Jadi ada prinsip hidup teman-teman kita dari Bali itu menarik ini Pak ya. Tri kata kana gitu ya. Kalau nggak salah itu ya. Lupa saya namanya. Jadi intinya begini. Menjaga keseimbangan, menjaga 3 keseimbangan ya. Yang pertama keseimbangan kita dengan Tuhan yang di atas. Ya, karena itu vital ya, masalah state of mind ya. Orang-orang beriman punya hubungan seimbang dengan Tuhan gitu ya. Yang kedua, punya hubungan seimbang dengan sesama. Ya kan? Terus yang ketiga, punya hubungan seimbang dengan alam. Nah, ini lupa tadi saya pronunciation-nya ya. Itulah filsafat hidup teman-teman kita dari Bali yang menurut saya sih sangat relevan sekarang untuk proses pembangunan ke depan ya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, terakhir Pak, mungkin setelah tadi pengalaman Bapak perkembangan strategi pembangunan yang berbagai negara,
apa yang ingin disarankan kepada alma mater ya, yang mencetuskan teori ekonomi kerakyatan, kemudian apa yang harus dipersiapkan mahasiswa sekarang untuk menghadapi tantangan masa depan nanti, termasuk para alumni yang baru? Silakan, Pak. Ya, sebelum saya ke sana, Pak, saya juga perlu sedikit highlight ya. Alumni UGM itu alumni yang powerful. Ya, jadi saya sangat merasa ketika tadi kan saya sudah sampaikan ada 3, ada kita betul-betul ditempa oleh dosen, kemudian ada lingkungan yang bagus dengan multicultural gitu. Tapi setelah kita lulus pun, ternyata UGM itu masih punya perkumpulan alumni yang luar biasa yang bisa menjadi kerabat-kerabat profesional, Pak ya, untuk kita gitu. Jadi bisa dipakai untuk bersama-sama membangun bangsa gitu. Jadi itu saya sangat kagum dengan perkumpulan alumni UGM yang menurut saya sangat tetap membawa jiwa Jogja itu walaupun kemanapun mereka berada ya, seperti Pak Ferry Warjio gitu, dan banyak teman-teman kita yang lainnya tetap gayub dengan kita semua dan tetap punya visi untuk membangun bangsa bersama-sama, dan rasa Jogja itu tidak hilang. Jadi barangkali itu kita harus tetap maintain ya, kita harus pertahankan. Tapi tentunya tantangan zaman juga berubah gitu ya. Jadi UGM itu juga harus lebih forward looking lah. Nah, kalau kita bisa lebih terbuka dengan kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga yang di frontier lah, dari segi ilmu maupun dari segi kontribusi ke pembangunan, itu akan membuat kita juga jadi lebih cepat ininya perbaikannya ya. Jadi kenapa saya katakan begitu, Pak? Jadi kita akan nanti menjadi negara majulah ke depannya. Semoga kita bisa sampai di sana tahun 2045 gitu ya. Negara-negara maju itu juga harus punya universitas yang sekualitas dengan negara maju, Pak. Ya kan? Kita lihat sekarang Cina ya, University of Peking itu sudah termasuk top besar dunia lah gitu ya, mungkin 20 apa segala udah masuk dia itu gitu. Dan karena ujung-ujungnya, Pak, gitu ya, pada akhirnya semakin maju negara itu, mereka akan semakin tergantung pada manusia untuk kemajuannya. Ya kan? Kita lihat aja contohnya, negara-negara yang semakin maju, sumber pertumbuhannya kemudian tidak lagi infrastruktur, tidak lagi yang lain-lain, tapi manusia. Nah, jadi dengan begitu, peran UGM sebagai penempa manusia menjadi jauh lebih penting. Jadi, nah tentunya kita jangan kemudian kita bangga dengan apa yang kita punya, tapi barangkali untuk ke depan, untuk menyongsong negara kita menjadi negara maju, kualitas-kualitas pendidikan kita pun perlu menjadi negara yang lebih maju. Dan tentu saja kita juga ini, Pak, satu lagi yang terakhir mungkin yang perlu saya juga garis bawahi, tantangan itu kan banyak berubah di luar dari mainstream ilmu yang ada sekarang. Digitalisasi gitu kan, itu akan membuat perubahan semakin cepat. Ini di luar mainstream. Nah, kita juga harus on top of this one. Perubahan iklim itu ADB sekarang menjadi bank perubahan iklim gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita nimble ya, kita betul-betul maju ke tantangan yang ada sekarang di dunia ini gitu. Jadi barangkali peneliti-peneliti kita di UGM juga barangkali perlu mulai menambah prioritas di bidang-bidang yang penting seperti ini, baik dari sisi ekonomi, dari segi jurusan lain, dan ini harus ditangani secara macam-macam multidimensi keilmuan gitu. Jadi barangkali itu yang barangkali perlu juga diperjuangkan ke depan di UGM, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Edipon Ginting, Direktur Asian Development Bank untuk Bangladesh. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan membuka wawasan kita, dan pengalaman ini
juga menjadi semangat generasi muda, terutama yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sekali lagi, terima kasih. Sukses terus, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya.